Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya Ade Ayu Sulistiani, kelas 2 PAIA, nomor induk mahasiswa 22411040202. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Usul fikih secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan oleh para ulama tentang usul fikih. Definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama usul yaitu yang pertama ada ulama M. Hudari Baik, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Yang kedua ada Ali Hasaballahi. Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga ada Abdul Wahab Khalaf. Beliau mendefinisikan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang keempat, menurut Abu Zahrah, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kemudian larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana dan sebagainya. Kemudian di dalam ilmu ini dibahas pula tata cara pengambilan faedah hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjuknya, seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasih, mansuh, dan sebagainya. Dengan memiliki ilmu tersebut, maka kita bisa mengambil faedah-faedah hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih. Selain itu, dibahas juga dalam ilmu ini tentang ihwal mustafid, atau bisa disebut juga dengan mujtahid. Mujtahid itu mereka yang memiliki kapasitas ilmu sehingga mampu mengambil faedah hukum dari dalil yang ada.
Pembahasan mengenai mujtahid ini mencakup syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, hukumnya dan semacamnya. Di sisi lain dibahas juga tentang muqallid, yakni orang awam yang belum memiliki kapasitas ilmu untuk bisa mengambil faedah hukum, sehingga mereka mengikuti para mujtahid yang sudah memiliki kapasitas untuk itu. Kemudian ada sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Sejarah ini terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu periode usul fikih sebelum dibukukan, meliputi masa sahabat, masa tabi'in, dan mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Sumber hukum pada masa sahabat meliputi Al-Quran dan hadis, tetapi ditambah dengan ijtihad sahabat. Kemudian masa tabi'in, tabi'in serta imam-imam mujtahid abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada masa ini istinbat sudah mengalami perluasan dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat bertambah meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Masa sebelum Imam Syafi'i dikenal ada dua tokoh utama, yaitu pertama Imam Abu Hanifah Al-Nu'man. Dasar istinbatnya secara berurutan menggunakan Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan pendapat yang disepakati oleh para sahabat. Kedua, Imam Malik bin Anas. Selain Al-Quran dan hadis, ia menggunakan praktik ahli Madinah. Imam Malik seperti halnya Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karyanya dalam bidang usul fikih. Kedua, periode pembukuan usul fikih. Ilmu usul fikih tumbuh pada abad kedua Hijriah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara ahlu hadis dan ahlu al-ra'i. Penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah muncul Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama Al-Risalah. Masa pembukuan ini bersamaan dengan masa keemasan Islam yang dimulai dari masa Harun ar-Rasyid. Menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau menyimpulkan bahwa ilmu usul fikih berkembang menjadi besar setelah mencapai perjalanan 200 tahun. Kemudian ada objek kajian usul fikih. Menurut Muhammad al-Juhaili, yaitu yang pertama, sumber-sumber hukum syara, baik yang disepakati seperti Al-Quran dan Sunnah maupun yang diperselisihkan seperti istihsan dan maslahah mursalah. Dua, pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad. Yang ketiga, mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah, dan lain-lain, baik dengan jalan pengompromian
atau disebut al-jamu' wa al-taufiq menguatkan salah satu tarjih, pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan. 4. Pembahasan hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan, larangan, pilihan, atau keringanan rukhsah. Juga dibahas tentang hukum, hakim, mahkum alaih, dan lain-lain. Yang kelima, pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam mengistinbat hukum dan cara menggunakannya. Kemudian ada tujuan mempelajari usul fikih. Di antara tujuan mempelajari ilmu usul fikih yaitu yang pertama, agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia dan akhirat. Yang kedua, agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas seputar fikih yang memungkinkan dapat mengimplementasikan nas Al-Quran. 4. Agar mengetahui bagaimana para ulama yang berijtihad dapat sampai kepada pendapat ijtihadnya. Yang kelima, agar dapat mengambil pendapat-pendapat yang benar dan memilihnya. Contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita perlu mengambil keputusan. Memahami usul fikih dapat membantu seseorang dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan situasi tersebut, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, menjalankan ibadah. Usul fikih juga membantu seseorang dalam memahami prinsip-prinsip yang mendasari ibadah-ibadah dalam Islam. Misalnya memahami hukum-hukum tentang sholat, puasa, dan zakat, memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, memahami kontrak dan transaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlibat dalam transaksi atau kontrak, baik itu dalam bisnis, pernikahan, atau sewa-menyewa. Memahami usul fikih dapat membantu seseorang dalam memahami prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak, termasuk tentang keadilan, keabsahan, dan tanggung jawab. Yang keempat, membangun etika dan moralitas. Usul fikih juga memberikan pedoman tentang etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip hukum Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan. Dengan memahami usul fikih, seseorang dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama
Yang kelima, membantu penyelesaian sengketa. Dalam situasi konflik atau sengketa, pemahaman usul fikih dapat membantu dalam penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini juga termasuk mengenal mekanisme penyelesaian sengketa seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase yang disarankan dalam Islam. Pemahaman usul fikih secara umum memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran agama dan mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan hukum Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.